Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak bisa menghitung-hitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita membaca bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang kita dapatkan. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita didoakan oleh malaikat supaya diampuni dosa kita. Kemudian yang ketiga, kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang berbahagia, pada malam hari ini saya diberikan tema tentang keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan dari malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ulama tafsir kita mengatakan bahwa qadar itu ada 3 artinya. Yang pertama yaitu kemuliaan yang populer saat ini. Kemudian yang kedua, qadar itu malam kemuliaan itu juga disebut yaitu sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam hari itu turunlah semua malaikat Allah dengan pimpinan para malaikat yaitu Jibril alaihissalam ke muka bumi ini, sehingga menyebabkan pada malam hari itu sempit karena begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Kemudian yang ketiga, dikatakan qadar itu, ulama tafsir mengatakan bahwa qadar itu adalah ketetapan, karena ditetapkannya pada malam hari itu seluruh amal-amal kita ketika kita terkena yang namanya malam kemuliaan itu. Nabi berpesan bahwa carilah malam kemuliaan itu pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan dan di malam-malam ganjil. Ada juga ulama mengatakan bahwa pada ketika hari Sabtu, hari masuknya bulan suci Ramadan, biasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 Ramadan, tepatnya pada malam hari ini. Tetapi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama ini merumuskannya? Karena sudah beberapa kali terjadi. Biasanya ketika berpuasa hari Sabtu, biasanya malam 21 bulan Ramadan itu, tetapi itu hanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semua yang menentukan itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya, tahukah engkau apakah itu malam qadar, malam kemuliaan itu? Ulama tafsir kita menafsirkan bahwa bukannya Allah tidak tahu, tetapi Allah ingin menampakkan kekuasaannya bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini mampu tahu apa sebenarnya itu malam kemuliaan itu. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa Allah mengatakan 1000 bulan? Karena pada waktu itu di Arab itu 1000 itu alfi syahrin, 1000 itu sungguh sangat banyak. Tetapi ahli tafsir mengatakan bahwa bukan 1000 bulan di situ, tetapi hanya Allah yang tahu kebaikan-kebaikan ketika kita terkena malam kemuliaan itu.
Kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda ketika kita diberikan malam kemuliaan ini? Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Apa tandanya? Kata ulama tafsir kita, ketika kita bersifat malaikat, karena malaikat itu turun, semuanya turun dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berperilaku seperti malaikat, artinya kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, baik di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih nanti di luar bulan suci Ramadan. Kata ulama tafsir kita, itulah insyaallah kita sudah mendapatkan kebaikan dari malam kemuliaan itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apalagi ketika kita diberikan malam kemuliaan itu, yaitu hati kita damai, tidak ada dengki, tidak ada iri hati kepada sesama manusia. Itulah namanya salam. Damailah, baik kita sesama muslim maupun bukan muslim. Ketika kita sudah damai, sudah menganggap bahwa semuanya manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan saja inna akramakum indallahi atqakum, yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada rasa sombong di dalam hatinya, walaupun dia banyak uangnya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, tetapi dia selalu damai di dalam hatinya, selalu mengatakan bahwa semuanya ini adalah titipan dari Allah. Maka itulah insyaallah kita mendapatkan percikan-percikan dari kebaikan malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu. Nantilah kita lihat, karena kalau kita hanya melihat bahwa di malam kemuliaan itu apa tanda-tandanya ketika tidak dingin, tidak panas, adakan seperti itu di dalam riwayat itu dikatakan tenang, tidak ada bintang, tidak hujan dan sebagainya. Tetapi inti dari semuanya itu bukanlah seperti itu, tetapi tanda bahwa kita mendapatkan malam kemuliaan itu Lailatul Qadar ketika hati kita damai, hati kita sejuk, tidak ada kebencian, iri kepada orang lain, dan kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan, ulama tafsir bahkan ulama hakikat mengatakan bahwa insyaallah kita sudah mendapatkan kebaikan dari malam kemuliaan itu. Kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari marilah kita bersama-sama semua, janganlah hanya ingin itu saja bahwa nantilah kita beribadah ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan, tetapi Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi masih di bulan Rajab ke bulan Sya'ban, kita sudah memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah kita. Insyaallah di bulan suci Ramadan itu semakin meningkat semua amal ibadah kita, sehingga di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari malam kemuliaan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan malam kemuliaan ini dengan tadi melalui tanda-tandanya hati kita sejuk, tenang, dan selalu ingin beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengar bisikan-bisikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu insyaallah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.